Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3. Kali ini kelompok 3 dengan anggota yang pertama Zaidan Faiqul Wafa An-Nabil dengan NIM 2024 102 011 0015. Kemudian yang kedua Muhammad Rafli Razani dengan NIM 2024 102 011 0016. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Alif Roji dengan NIM 2024 102 011 0050. Kemudian yang keempat Adinda Ralia Salsabila dengan NIM 2024 102 011 0002. Kemudian yang kelima ada Aula Arifia dengan NIM 2024 102 011 0021. Oke, saya di sini Muhammad Rafli Razani sebagai presentator akan mengkaji tentang sejarah perkembangan mantik. Masa kelam Yunani kuno dalam mantik atau logika itu terjadi setelah periode kejayaan filsafat sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa ini, kaum sofis itu muncul dengan argumen yang tampak benar tetapi sebenarnya keliru, memicu kebutuhan akan sistem logika yang lebih solid. Filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles berkontribusi untuk menyempurnakan ilmu logika sebagai bantahan terhadap kesesatan berpikir ini. Aristoteles khususnya mengembangkan logika formal yang tetap berpengaruh hingga kini. Para filsuf Yunani mulai dari Socrates, Plato, sampai Aristoteles secara berkesinambungan menyempurnakan ilmu logika sebagai bantahan terhadap kaum sofis yang mengatakan bahwa kebenaran itu tidak ada, tidak bisa diketahui atau setidaknya bersifat subjektif. Kemudian selanjutnya adalah masa pengenalan kaidah-kaidah logika Aristoteles. Aristoteles itu penyempurna apa-apa yang sudah dibahas oleh Socrates dan Plato. Selain itu, dia juga menambahkan materi-materi baru, salah satunya dan yang paling penting ialah tentang qiyas atau silogisme. Kata Aristoteles, perumusan definisi itu saja tidak cukup untuk mewujudkan dialog yang sehat. Harus ada rumusan lain yang mengatur orang dalam berargumen untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang benar. Caranya ialah dengan silogisme. Tujuan utama dari silogisme yaitu pembelajaran ilmu logika klasik. Aristoteles dianggap sebagai peletak dasar ilmu ini, meskipun seperti yang kita tahu dia bukan orang pertama yang merumuskan kaidah-kaidah itu. Bahkan sebagian sarjana berpendapat bahwa ilmu mantik itu sebenarnya sudah ada di India pada abad ketiga sebelum Masehi. Tapi dialah yang paling berjasa dalam merumuskan, menyempurnakan, dan menulis kaidah-kaidahnya secara sistematik. Kemudian selanjutnya adalah masa filterisasi dan penerjemahan. Kitab-kitab mantik ke dalam Islam, sebagian ada yang berpendapat bahwa penerjemahan buku-buku Yunani itu sudah dimulai sejak era Bani Umayyah. Namun, mayoritas sejarawan mengatakan bahwa penerjemahan karya-karya itu dimulai pada era dinasti Abbasiyah, tepatnya di era Abu Ja'far Al-Mansur. Penerjemahan yang paling populer di era ini ialah Ishaq bin Hunain. Setelah masuk ke dunia Islam, para ulama tidak menerima sepenuhnya karya-karya filsafat itu. Begitu juga halnya dengan buku-buku logika yang diwariskan oleh Aristoteles. Aristoteles mendapatkan tempat istimewa di kalangan para teolog Kristen. Mazhabnya dalam metafisika dijadikan sebagai mazhab resmi oleh gereja. Hegemoni logika Aristotelian dan filsafat Yunani secara umum ini, seperti dicatat oleh Hamdi Zaguk, berlangsung sekitar 10 abad lamanya. Hingga di kemudian hari masyarakat Eropa memasuki sebuah babak baru sejarah yang kerap disebut sebagai abad pencerahan. Pada masa itulah filsafat Aristoteles mendapat serangan keras dari sejumlah filsuf dan ilmuwan besar seperti Francis Bacon, Descartes, Galileo, dan ilmuwan-ilmuwan besar lain. Mereka berpendapat bahwa logika Aristotelian itu tidak akan mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dia hanya mengatur tata cara berpikir, tapi tidak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya agar pikiran tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang real. Dari sanalah
adalah mereka berupaya memunculkan metodologi baru yang di kemudian hari dikenal dengan metodologi induksi atau istiqra. Lalu selanjutnya, masa pendalaman dan pengkajian kritis terhadap karya-karya mantik. Masa pendalaman dan pengkajian kritis terhadap karya-karya mantik terjadi setelah era awal penerjemahan dan pengodifikasian ilmu logika di dunia Islam. Pada periode ini, para filosof seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mulai mengembangkan dan menyempurnakan kaidah-kaidah berpikir yang sistematis, berusaha menyesuaikan logika Yunani dengan konteks Islam. Ilmu mantik menjadi penting untuk membangun nalar kritis, membantu individu dalam menghindari kesalahan berpikir dan memahami kompleksitas argumen. Selanjutnya adalah masa kelahiran filosof Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd dan lain-lain. Oke, Al-Kindi itu lahir di Kufah, Irak pada tahun 801 Masehi dan dikenal sebagai bapak filsafat Arab. Lalu Al-Farabi itu lahir di Otrar, Kazakhstan pada tahun 872 Masehi dan dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ibnu Sina lahir di Afshana dekat Bukhara pada tahun 980 Masehi dan terkenal dalam bidang kedokteran dan filsafat. Ibnu Rushd itu lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1126 Masehi dan dikenal sebagai penafsir Aristoteles. Yang pertama, Al-Farabi. Al-Farabi itu sering disebut sebagai mahaguru kedua dalam ilmu pengetahuan Islam. Ia memperkenalkan dan memperdalam ilmu mantik termasuk dalam pentasdiqan qadiyah. Karyanya banyak menginspirasi pemikiran filsuf Islam berikutnya. Kemudian yang kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna, membuat karya yang sangat luar biasa dalam ilmu mantik. Salah satu karyanya yang terkenal adalah An-Najah fi Hikmah Al-Mantiqiyah wa Tabi'iyah wal Ilahiyah. Ia juga memainkan peran penting dalam mengembangkan logika Aristoteles. Kemudian yang ketiga ada Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menganggap ilmu mantik sebagai pengantar dari filsafat. Ia menggunakan istilah-istilah logika dalam konteks ilmu keislaman seperti qiyas dan melegitimasi kaidah-kaidah logika dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Ghazali juga mengubah istilah-istilah logika yang berbau Yunani dengan istilah-istilah Islam. Kemudian yang keempat ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu merupakan seorang penafsir ulung dan pemurni ajaran logika Aristoteles. Ia menulis beberapa karya yang menunjukkan kesungguhannya dalam menafsirkan dan mengembangkan logika seperti Syarah Kitabil Qiyas dan Syarah Kitabil Burhan. Kemudian yang kelima ada Suhrawardi. Suhrawardi juga menjadi salah satu komentator utama atas aliran Aristoteles melalui karyanya yang monumental Hikmatil Isyraq. Ia melakukan kritik terhadap aliran paripatetik dan filsafat materialisme yang dianut oleh aliran stoikisme. Karya-karya dan kontribusi dari tokoh-tokoh ini telah memainkan peran penting dalam mengembangkan ilmu mantik di Islam dengan memadukan logika Aristoteles dengan pemikiran Islam. Selanjutnya adalah kitab-kitab yang diterjemahkan. Yang pertama dari Al-Farabi. Al-Farabi itu menulis syarah terhadap karya-karya logika Aristoteles. Karyanya yang penting termasuk Awsat Kabir dan Mantiqiyat Farabi, mengomentari sofistisi Al-Ansi dan retorika. Kemudian yang kedua Ibnu Sina. Ibnu Sina itu memberi komentar pada karya logika Aristoteles termasuk komentar sebanyak 9 jilid untuk ilmu logika, menyebut logika sebagai ilmu alat atau al-ilm al-ali. Kemudian yang ketiga itu ada Imam Al-Ghazali, menulis Mi'yarul Ilmi yang berarti neraca ukuran bagi ilmu pengetahuan. Karya ini menekankan logika sebagai alat untuk mencapai ilmu pengetahuan. Juga menulis Al-Qistas Al-Mustaqim yang menggunakan konsep mizan atau neraca timbangan untuk berpikir. Lain para sarjana muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd aktif menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles, terutama selama masa kerajaan Abbasiyah.